dalam ruangan, Kak. Ya udah, apa yang mau disampaikan, Bang? Ya, itu pertanyaan terakhir tadi mau saya jawab dulu, baru saya bertanya, boleh? Silakan. Pertanyaan terakhir saya dengar tadi, di mana Yesus mengaku Tuhan di dalam Injil, kan? Dalam Bible, Bang. Dalam Bible, Bang. Di mana di dalam Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus mengaku sebagai Theos, mengaku sebagai ilah. Itu bukan Tuhan. Iya, ya. Injil Markus, Matius, Lukas, Injil Yohanes ya, di situ ya. Bagi kami kan itu Injil, Bang. Ya udah, lanjutkan. Ya, Tunjuk aja ayatnya di mana. ya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang datang sebagai seorang manusia mengaku sebagai Tuhan di dalam Injil itu? Tetapi pengakuan langsung itu nggak bakal ada, tetapi pengakuan dari banyak perumpamaan itu ada. Pengakuan langsungnya tidak ada, Bang. Contohnya yang perumpamaan seperti apa, Bang? Ya, itu seperti banyak itu perumpamaannya, Bang. Perumpamaan sama seperti Nabi Yunus, anak manusia akan tinggal di perut bumi 3 hari 3 malam lamanya. Anak manusia, Bang. Dari anak manusia, berarti kalau perumpamaan itu kan nggak bisa dijadikan dasar bahwa Yesus Tuhan, kan? Karena namanya Tuhan nggak mungkin tinggal di dalam rahim bumi, kan? Iya, karena memang datangnya sebagai manusia. Jadi dalil apa yang Anda mau pakai atau pernyataan Yesus yang mana yang memperkuat diri Anda bahwa Yesus itu Tuhan? Pengakuannya secara langsung tidak ada, Bang. Oke lah, nggak ada secara langsung. Sekarang yang saya minta, bukti apa yang bisa Anda tunjukkan bahwa Yesus Tuhan? Itu, Bang, semua mujizat, nubuatan mujizatnya semua. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, ya, kalau memang dia itu Tuhan, seharusnya dia ngaku Tuhan waktu membangkitkan orang mati. Tapi dia justru mengaku utusan Tuhan. Yohanes 11 ayat 41, 42, 43. Di situ sangat jelas, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku bersyukur kepadamu ya Bapa, tapi karena banyak orang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Loh, katanya mujizatnya itu membuktikan Yesus Tuhan. Tapi menurut pengakuan Yesus sendiri, ketika bisa membangkitkan orang mati, dia ngaku utusan Tuhan. Keajaiban Yesus yang terbesar adalah membangkitkan orang mati. Kalau menyembuhkan orang itu mah dukun bisa. Tetapi ini keajaiban terbesar dia adalah membangkitkan orang mati. Tapi justru ketika dia membangkitkan orang mati, dia mengaku sebagai utusan, Bang. Apalagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 36, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ya. Yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Loh, mengaku utusan lagi, Bang. Bang Juma, dilanjut Bang Juma. Saya sedikit aja kok. Untuk ngobatin mulut gatal, silakan. Kayaknya Bang Juma lagi masak Indomie. Oh, udah ada, silakan Bang. Iya, baik. Jadi gini, saudara ya, kalau saya melihat di dalam konsep keagamaan Kristen ini, itu sebenarnya Yesus yang datang kepada Paulus inilah yang kemudian mengutus malaikat-malaikatnya kepada Kristen, sehingga Kristen ini mampu kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang justru kontrasepsi dengan pernyataan Kontrasepsi Yesus. itu alat KB Bang Juma, jangan dibawa-bawa. Oh ya, sorry. Dengan pernyataan Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel melakukan penginjilan. Jadi nyata betul
pengakuan, pernyataan iman, kepercayaan orang Kristen itu terjadi adanya kontradiksi yang sangat luar biasa. Yesusnya mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, menginginkan murid-muridnya percaya dia hanya sebagai utusan Tuhan, menginginkan Bani Israel menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu endingnya. Tetapi kemudian lagi-lagi ada makar yang terjadi. Pengakuan-pengakuan yang berasal dari mulut Yesus itu nantinya bertentangan dengan pengakuan banyak orang yang muncul belakangan mengatasnamakan diri mereka itu adalah Katolik. Di mana Katolik ini adalah notabene bukan tempat di mana Yesus itu sendiri diutus. Nah, maka muncul pertanyaan bahwasanya kelompok Kristen, ya, yaitu Katolik dalam hal ini, itu mendapatkan bisikan-bisikan kepercayaan yang mereka lontarkan dari mulut mereka, itu tidak berpola kepada pengajaran penginjilan Yesus. Contoh, Yesus berkata, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan. Kalau sudah ada paku mati dari Yesus, hidup kekal dapat diperoleh dengan mengenal dirinya sebagai utusan, maka dari mana Kristen ini kemudian mengembel-embeli Yesus itu Tuhan itu sendiri, Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia, Yesus itu adalah pencipta, awal dan akhir dan seterusnya. Itu dari mana ilmunya? Sedangkan hidup kekal kuncinya sudah ada. Apa itu? Mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, inilah makanya saya katakan bahwa antara pengajaran Yesus, penginjilan Yesus kepada Bani Israel terjadi kontrasepsi yang sangat besar kepada pengajaran Kristen hari ini. Seperti itu, Bang. Silakan. Oh, ini kok Yonatan Bang, jadi 13 izin orang. bentar Bang. Nandar ini tengok nih siapa nih? Bang Nandar. Itu tengok itu di bawahmu. Yonatan Nandar itu. Assalamualaikum Burunda. Tuh kafir Siapa Lagi itu? laknatullah, nyamar. permanen Bunda Rahma, Bibel berjalan, Hedi Selebes. Yonatan Nandar, kamu niru-niru saya lagi. Bang ikut Paulus turun. Inilah tuh kebanyakan makan babi ya gini otaknya. Ini anak lonte ini. Mamanya udah gak laku ngelonte, kurangi makanya makan dia babi. ngemis koin Ini di pasti TikTok. anak lonte ini ya, Yonatan. Kurangi makan Anak babi. lonte, ini turunin. Bang Blogger Kurangi anak makan lonte babi. turunin, gak layak di sini. Kurangi. Kenapa? Itu aja pesan Iya, saya, Pak. kurangi makan babi. Itu aja. Kalau kita lihat ya, orang yang memasukkan kemudian dalam tubuhnya itu banyak tisu, maka dokter akan menemukan melalui CT scan kalau di dalam lambungnya itu ada tisu. Begitu juga orang yang memasukkan babi ke dalam tubuhnya, begitu dicek ternyata ada babi di dalam tubuhnya. Nah, itu. Jadi kurangi makan babi supaya babi itu tidak tinggal di dalam tubuh saudara, karena itu akan mempengaruhi tabiat. Tabiat saudara itu kayak gitu itu dikarenakan kebanyakan di dalam tubuh Anda itu babi. Kurangi itu, Bang. Oke, lanjut saudaraku. Jadi kesimpulannya adalah pengajaran penginjilan Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Tidak ada yang lain. Tidak ada lagi level naik sedikit menjadi apa, nggak ada. Mengenal dirinya sebagai utusan. Di luar daripada itu, percayalah, bukan roh kebenaran yang membimbing saudara untuk menyatakan hal yang kontrasepsi dengan perkataan Yesus. Silakan. Kontradiksi. Ya, kontradiksi. Kontraseksi itu Bang untuk ngetes hamil atau tidak. Silakan. Oh iya, betul. Emang abang lagi hamil? Baik. Silakan, Bang, silakan. Ya. Boleh saya nanya Al-Quran satu ayat aja, Bang? Yang ini kita tinggalkan atau gimana? Ada kaitannya mungkin? Oh, enggak. Kalau itu saya tetap di pendirian saya, jika karena Tuhan Yesus datang sebagai manusia, jika dia buat pernyataan selama hidup di dunia menyatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, berarti gagallah konsep kedatangannya sebagai manusia. Itu pendirian saya, Bang. Jadi kalau bisa saya mau nanya satu ayat aja nih, Bang, yang selama ini sudah saya Gitu. ya, selama ini sudah saya tanyakan ini, tapi mau saya dengar dari Gurunda sendiri nih. Oke. Jadi dia Tuhan ketika dia
dalam keadaan manusia mengatakan dirinya Tuhan, maka dia gagal jadi manusia, gitu ya. Oke, silakan. Ya, Ini bukti sangat kontrasepsi kan ajaran Yesus dengan Kristen. Ya, lanjut. Kontradiksi. Bang Jerry, barakallah. Kontradiksi. Lanjut, Oh ya, Bang. Kontradiksi, Oke. Bang. Iya, oke. ini saya murni ingin tahu Bang, bukan mau mencela. Iya. Murni ingin tahu ini Al-Maidah 117. Kira-kira begini kata-katanya Bang. Iya. Nanti abang betuli kalau saya salah ya. Iya. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang kenapa memelihara bisa? mereka. Kenapa kayak gitu? Kira-kira begitu apanya Bang? Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang memelihara mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Iya. Al-Maidah 117. Kata Iya, kuncinya mewafatkan Bang. Bisa abang cerahkan dulu ini mewafatkan ini. Iya. Jadi setelah Nabi Isa kemudian itu ditidurkan, diangkat ke langit, maka apa yang terjadi terhadap kaumnya itu beliau tidak lagi melihatnya. Wa anta ala kulli syahida. Engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu, termasuk yang terjadi kepada pengikutku. Maka kan dia ditanya tuh, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa yang aku katakan kepada mereka, ya, tidaklah pernah kecuali yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku katakan. Apa itu? Ani abudullah. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku ini, Nabi Isa, menjadi saksi terhadap mereka pada saat saya masih bersama dengan mereka. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Tapi ketika engkau kemudian mewafatkan, jadi wafat di sini artinya mewafatkan itu wafat artinya ditidurkan. Bukan mengalami maut. Kalau kematian itu maut. Nah, ini wafat, berarti wafat itu artinya sama seperti kita pada saat kita tertidur, itu wafat itu. Anda tidur, itu wafat. Tapi wafatnya itu adalah wafat kecil, belum sampai kepada maut. Nah, sehingga yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa diangkat ke atas, diwafatkan tapi dia belum mengalami kematian. Belum sampai kepada titik kematian. Beliau masih hidup. Belum menjadi mayat. Belum terpisah antara rohnya dengan jasadnya. Sama seperti orang yang tidur, tidak sadar, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tapi beliau tidak mati. Orang tidur itu tak mati. Tapi Anda mau melakukan apapun, di sampingnya dia nggak akan sadar. Karena dia mengalami wafat. Nah, kalau Nabi Isa sama. Pada saat engkau wafatkan aku, engkaulah yang telah menyaksikan apa yang terjadi terhadap muridku, terhadap kaumku. Aku nggak tahu apa yang terjadi terhadap mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Engkau setelah mengangkatku, ya, engkaulah yang menguasai mereka. Disebabkan karena wa anta ala kulli syai'in syahida. Makanya ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, tetapi engkau tahu apa yang ada pada diriku. Itu yang dikatakan ayat sebelumnya. Wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Katakan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi. Aku tidak tahu, engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, tetapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkaulah ya Tuhanku yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Pada saat aku ditidurkan, pada saat aku diwafatkan, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan murid-muridku. Yang pasti aku tidak pernah mengajarkan mereka sembahlah diriku, enggak pernah. Maqultu lahum illa ma amartani bi. Ani abudullah Rabbi wa Rabbak. Hanya itu yang kuajarkan pada saat aku bersama dengan mereka. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya tadi dikatakan hidup kekal itu adalah kamu mengenal Tuhanku satu-satunya Tuhan dan menjadikan diriku sebagai utusan Tuhan. Seperti itu, Bang.
Silakan. Bang Adi silakan buka mute-nya. Bang Adi. Bang Adi buka mute-nya. Saya tambahin sedikit ya. Jadi memang benar di dalam bahasa Arab tidur itu kadang dikiaskan kepada maut atau wafat. Salah satu contoh misalnya ketika kita bangun tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi. Ya betul ya. Nah, di situ alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami. Nah, padahal tidur, tetapi di situ memakai amatana, mematikan kami. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu dia mati itu tidur itu dikiaskan dengan mati. Begitu Bang sebenarnya Bang. Lanjut. Silakan tanggapin Bang Adi, dibuka mute-nya. Bang Adi. Ya, ini kan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Seharusnya di sini diterjemahkan, ditidurkan di sini, bukan diwafatkan. Kenapa dicampur terjemahan ini dengan bahasa Arab ini, Bang? Ya, itulah kalau kita memahami. Wafat itu bahasa apa, Bang? Bahasa apa? Ya, Bahasa silakan, Arab. silakan. Bahasa Arab katanya tadi, Bang. Lah, wafat itu bahasa Arab. Emang ada bahasa Indonesia wafat? Mati, Nggak ada, Bang. tidur. Silakan Bang Juma, monggo. Ya, lanjut. Iya, itu tadi sudah saya bilang itu kias, Bang. Itu dikiaskan bahwa tidur itu bisa dikiaskan kepada kematian atau wafat. Salah satu contoh itu tadi doa setelah tidur, bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa ilaihin nusyur. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dan yang telah mematikan kami dan menghidupkan kembali. Padahal tidur tidak mati, tetapi dalam bahasa Arab tidur bisa dikiaskan pada wafat atau mati. Begitu Bang. Jadi untuk memahami bahasa Arab jangan pakai bahasa Indonesia Bang. Al-Quran itu bahasa Arab, makanya harus ngerti gitu. Silakan lagi Juma, lanjut. Ya, ini kan Bang, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya, maka setelah engkau mewafatkan aku. Jadi dalam terjemahan ini dicampur-campur Bang ya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab dicampurkan dalam terjemahan ini, atau ini salah mengetik, salah menulis mungkin Bang. Makanya terjemahan itu bukan untuk orang kafir. Terjemahan itu untuk orang Islam. Memahami Al-Quran itu tidak bisa dari terjemahan tok. Oke, tidak bisa. Kalau ini untuk orang Islam, kenapa di nisan-nisan Islam itu ditulis di kuburan itu wafat tahun sekian? Itu Ya, tidur wafat itu juga mati, wafat juga itu tidur. Yang terjadi terhadap Nabi Isa itu tidur, bukan maut. Apa buktinya? Contoh misalnya dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Seperti itu ayatnya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Oke? Artinya apa yang terjadi kemudian pada diri Nabi Isa alaihissalam itu nyawanya ditahan tetapi tidak dicabut. Maka Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya tidak dikembalikan kepada jasad. Sementara yang terjadi kemudian pada Nabi Isa, Allah mengembalikan nyawa itu kepada jasadnya. Maka dia posisinya tidur, bukan mati, meninggal dunia. Tidak terpisah antara jasad dan roh. Sampai situ paham Bang?
Ya, ini kata kuncinya wafat, Bang. Yang saya Izin, pertanyakan, izin Aduh, saya parah ini. kasih Parah ini. data. Izin saya kasih data, Gurunda. Oke, kita buka surah ayat Al-Quran ya. Ini di surah Al-An'am ayat Al-An'am 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalu musamma Bahasa ini aja, bahasa Indonesia aja. ya sampai itu aja ya. Dan dialah yang menidurkan kamu ya pada malam hari nih. Ini ya saya pisah-pisah ya. Nih. Tidurkan pakai Iya. kata apa? Menidurkan. Pakai Nih. kata? Mewafatkan atau menidurkan. Ya tawafakum. Ini Bang. Saya pisah-pisah memang sengaja memisahkan supaya kau paham ya. Jadi kata mewafatkan itu menidurkan. Oke? Ya teman Kristen ya. ya, Oke, terima kasih. di nisan-nisan saudara muslim itu artinya apa lagi tuh, Kak? Sudah dibilangin wafat itu bisa artinya mati, bisa artinya tidur. Masih nanya juga kau ini. Ya, mana sekarang kuburnya Yesus, mana Nabi Isa, mana kuburnya? Berarti ada di situ dia sekarang. Ini dia diangkat ke langit, ditidurkan, bukan diwafatkan dalam arti kata dikubur. Inilah susahnya kalau memahami ajaran Islam hanya modal akal-akalan terhadap terjemahan. Ya susah memang, Bang. Makanya umat Islam itu belajar dari huruf hijaiyah, bukan belajar Islam langsung dari terjemahan. Itu Bunda Rama sudah nunjukkan tuh tadi. Iya, dikasih data pun ditolak. Gimana kalian nih? Maunya apa sih? Lanjut. Ya, kalau yang mati mutlak itu, Bang, contoh misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, itu mutlak membahas tentang kematian hakiki. Itu bukan tidur yang dimaksud di sana, tapi yang betul-betul mati dalam keadaan terpisahnya jasad dan ruh. Apa itu dikatakan? Kullu nafsin zaikatul Zaikatul maut. maut. Nah, itu. Kalau maut itu berarti benar-benar yang dimaksud di sini adalah terpisahnya antara jasad dan roh. Kalau yang tadi itu diwafatkan itu dalam keadaan dia diangkat ke langit, ditidurkan dia. Atau begini, Gurunda, atau begini, mungkin pihak penterjemah lupa kalau wafat yang dimaksudkan dalam ayat ini jika di dalam bahasa Indonesia itu ditidurkan. Enggak lupa kau yang Nggak lupa. goblok. Kamu Dari yang nggak tadi paham. dijelasin nggak ngerti juga. Anda yang Nggak nggak lupa paham, kau yang Bang. goblok. Abang saya ini yang tidak paham. Kalau kami umat Islam itu paham. Anda yang tidak paham. Nah, maka setelah engkau wafatkan aku, maksudnya itu ketika dikatakan wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Pada saat engkau mengangkat aku meninggalkan dunia ini, engkaulah yang kemudian menyaksikan apa yang terjadi terhadap muridku. Jadi kalau di antara mereka ada yang menyembah dirimu, itu bukan aku yang mengajarkan dia. Ada oknum lain yang datang setelahku yang mengajarkan hal tersebut, bukan aku. Karena apa yang kuajarkan kepada mereka adalah sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Itu. Jadi wafat, saudara, tidak mesti diartikan meninggal dunia dalam arti kata dikubur, tapi wafat bisa saja tidur. Nah, yang disifati keadaan yang terjadi pada Nabi Isa itu ditidurkan dia, diwafatkan, diangkat ke langit. Seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa paham. Tapi kalau Anda memaksakan wafat itu sama dengan tidur, itu juga keliru. Saya mau wafat dulu, bukan.
Bukan kayak itu. Jadi Al-Quran itu memang butuh pendekatan disiplin ilmu untuk memahaminya. Saya mulai paham ini Gurunda, kalau arti kata wafat itu dalam bahasa Arab bisa mengartikan mati dan bisa mengartikan tidur. Tapi yang saya pertanyakan kan ini udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetapi tetap digunakan wafat dalam arti tidak mati. Sementara di Indonesia wafat itu raja wafat. Iya, Itu bagi orang mati. Kristen wafat itu mati. Bagi umat Islam ketika berbicara tentang keadaan yang terjadi terhadap Nabi Isa, wafat itu tidur. Ditunjukkan lagi Bunda Rahma, sekali lagi Bunda Rahma. Bun, Lagi wafat itu Gurunda, lagi wafat. Umat ya umat bisa jadi, terjemahan bagaimana bisa jadi dia ya? tidur. Nih. Bunda Rahma. Wa huwallazi yatawaffakum wa huwallazi yatawaffakum. Dan dia yang mewafatkan atau menidurkan kamu. Wa huwallazi yatawaffakum. Ini kan wafat ini. Mewafatkan dan Wafakum, menidurkan. menidur. Mewafatkan atau menidurkan. Udah yang penting udah ditunjukin. Kau aja Bibelmu aja Yesus utusan, kau jadikan Tuhan. Ini kan Udah kamu cukup, memang kebalik-balik kau. udah cukup. Anda kan udah kebanyakan bertanya, bisa ditanya satu nggak oleh Bang Juma? Boleh Bang. Oke, silakan Bang Juma lagi yang nanya. Apa yang bisa dijawabnya? Apa aja lah. 1 tambah 1 kayak apa kayak. Abang aja yang bertanya. Oke, aku yang nanya ya. Bang Adi, Iya. yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Kita udah selesai di tadi Bang ya. Jawabannya tadi Iya wafat udah itu. cukup. Kan tadi ada mempersilahkan tadi. Ya, ya. Saya diserahkan Bang Juma bertanya. Saya paling sederhana loh. Ini kan masalah mati nih. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Pertanyaan Abang udah sering saya dengar. Boleh, nanti saya jawab. Pasti saya jawab Bang. Pertanyaan Kapan? Abang sudah Kapan, sering Bang? saya dengar. Kapan mau jawabnya Bang? Iya, ya, sabar Bang, sabar Bang. Saya mau pastikan Abang tahu saya udah sering kali mendengar pertanyaan Abang itu. Jadi kalau Abang bertanyanya dari Z ke A seperti tulisan Arab dari kanan ke Anda mau jawab atau mau Anda mau Ini belum nangis? pasti belum pernah kamu dengar nih, saya yang tanya. Kenapa Yesus menipu iblis? Nah, ini Ya, pasti nggak itu pernah kau dengar nih. itu pertanyaan dari kanan ke kiri itu Bang. Kita mulai Oh dari tidak, awal. itu fakta. Yesus menipu iblis. Di mana ayatnya? Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, di mana ada tertulis seperti itu? Iblis disuruh nyembah Allah, di mana? Kita mulai dari awal Bang. Jangan dari kiri. Ngeles lagi. Katanya suruh tanya, ini saya tanya. Kenapa Yesus menipu iblis? Kata Yesus, iblis adalah bapak segala dusta. Ternyata Yesus bisa nipu iblis. Bapak segala dusta ditipu oleh Yesus. Sesungguhnya siapa pendusta yang sebenarnya, Yesus atau iblis? Coba bertanya yang jelas Bang. Nggak bisa menjawab. Udah ganti pertanyaan. Udah ganti aja. Nggak usah Bang Andi itu aja. Dia kenapa Yesus itu lebih iblis daripada iblis? Karena iblis itu bapak segala dusta, tetapi bisa ditipu oleh Yesus. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya, kenapa Yesus menipu iblis? Dari mana Bang menyimpulkan penipuan itu Bang? Astaga. Tadi kan sudah saya sebut ayatnya. Kata Yesus di dalam Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Buktikan kepada saya ada perintah iblis disuruh nyembah Allah. Di mana? Kalau nggak ada, Yesus nipu iblis. Itu Bang di Injil itu Bang. Di Injil. Iya, di Injil di mana? Di mana? Di mana? Baru saja Abang bacakan itu. Nggak bisa menjawab Pak deh. Itu tertulis
Itu Yesus sedang mengutip. Emangnya pada zaman Yesus sudah ada Matius? Kitab Matius sudah ada gitu? Anda paham sejarah enggak? Itu makanya abang bertanya yang apa, yang jangan Nggak bisa. Jadi saya salah menangkap Ganti pertanyaan udah abang. Pak De, kasih yang paling gampang Pak De, nggak apa-apa, sulit itu. Yang paling gampang saya rubah ya. Karena nggak jawab nih. Saya kasih yang paling gampang. Saya kasih yang paling gampang. Dengerin. Udah Bang, udah. Karena nggak menjawab, udah. Ganti yang paling gampang nih. Siapakah bintang timur? Siapakah bintang timur? Yesaya 14:12. Udah nggak jawab itu. Anda nggak jawab sama Pak De kan? Pertanyaan saya pertama nggak dijawab, ganti. Pak De nggak dijawab, ganti. Sekarang ganti lagi nih, yang Anda yang bisa jawab aja. Enggak. Ya, udah cukup. Sekarang siapakah bintang timur di Yesaya 14:12? Saya Siapa? nggak mau berdebat seperti itu, Bang. Satu-satu aja. Udah 3 pertanyaan, abang lontarkan satu. Ada nggak ada yang dijawab? Nggak dijawab kok mau nanya lagi. Gimana bisa seperti itu? Jawab dulu. Abang Baru kau tanya lagi. Iya. Abang nyimak tadi cara saya bertanya dari berurut kan, berurut saya bertanya, enggak secara emosi seperti itu. Udah turunin orang kayak gini nggak Jangan ada dulu Pak De. ilmunya. Tadi Anda mengatakan silakan bertanya. Aduh, diturunin, saya belum kelar. Udah nggak ada gunanya itu Bang Andi, orang kayak gitu. Dari dulu begitu gayanya kan. Oh. Makanya malas disuruh Bang Handi bertanya. Malas. Dari dulu kayak gayanya kayak gitu. Kita ngobrol itu sama ngobrol sama batu. Makanya Nggak benar masuk. yang dikatakan Yesus itu, jangan melemparkan masuk. mutiara kepada anjing dan babi. Nah, Nggak masuk. Kita ngomong itu nggak masuk, tapi tajam kalau bertanya ke Al-Quran itu tajam. Tajam tumpul ke dirinya. Michael, Bentar dulu, mudah-mudahan Bentar dulu, kau bentar. sehat, Saya Michael, kasih ya. pertanyaan sederhana, katanya itu pertanyaan diulang-ulang. Diganti sama Pak D, nggak dijawab juga. Jadi apa gitu loh? Saya ganti bintang timur nggak juga. Jadi memang batu ya udahlah. Tapi tajam dalam mengoreksi ya, benar juga. Oh, tajam. Kalau yang ngel-ngel gitu serahkan ke saya biar ku bantu dia mencret. Nah, Lanjut. Ambil itu cocoknya orang kayak gitu sama blender itu cocok itu. Dikasih apa data apa apa dikasih tahu? pencil otaknya. Almada. Michael, kamu Kristen Muslim? Kalau kau Kristen, mudah-mudahan kau bawa akalmu Bang menjawab. Silakan, Michael, Kristen Muslim. Bang Michael, Udah tidur kali. Michael. Tapi kebanyakan loh mereka kalau ditanya dia menyalahkan pertanyaan loh. Iya. Goblok. Kadang-kadang gue kesel kalau begitu, biar lu nyaman menjawab, kau buat pertanyaan sendiri baru lu jawab. Ada juga lo bener, dia buat pertanyaan 3, dia lancar dia menjawabnya. Orang dia yang goblok nyalain penerjemah. Aduh, pusing nih. wah ada Wahyu nih tempatnya Lucifer nih, pengakuannya Lucifer di Wahyu 22:16. Wahyu atau Wahyu Wahyu firman Allah. Wahyu, selamat malam, assalamualaikum. Wahyu 1. Wahyu 2. Wahyu 3. Turun. udah tidur kayaknya ya, kelamaan nunggu. Halo dia, selamat malam, Kristen Muslim. Selamat malam. Bang Handi. Halo dia, ngapa kok? 1. Halo dia 2. Halo dia turun. Ada naik aja Kristen paling pekok. Aduh, bikin saya emosi saya. Nggak ada malunya mereka ya. Info kabupaten apa nih? Toraja. Info Ayo, turun. kabupaten
Toli-toli. Ini perlu dibawakan kontrasepsi sama Bang Juma. Itu ada dokter, itu ada Pak dokter. dokter. Pak dokter, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ketawa ini tidak bisa tahan perut ini ketawa ini Bang Diwawa. Kenapa Bang? Ini saya ada pertanyaan yang lucu nih buat saudaraku ini yang satu kampung ini Bang Juma dan Bang Andi ini. Nah. Oh satu kampung rupanya ini? Ya satu Sulawesi lah. Oh iya. Agak karebat tuh sapu. Made cek deng. Made ceng. Saya mau pakai bahasa daerah. Jene Bambang. Ya. Bang Andi dengan Bang Juma, saya mau tanya ini. Iya. Ya, ini kepura minta jamba Yesus. Kau macam Aja, berani. Aja, jangan. Sama cewek biar ah. Dewa di makro. Pakai bahasa ini bukan siaran televisi. Jangan Bang, jangan. Makassar ini. Nggak boleh Iya, gitu, saya nggak boleh. balas juga tadi ini pertanyaan sama mereka itu yang tidak sopan. Nggak apa-apa Bang, biarin Bang, jangan Bang. Nanti, Nanti mereka berbalas seperti pertanyaan kita kan nggak enak. Oke Bang ya. Oke, boleh apa? Oke. Iya. Diturunkan. Bapak ini dokter. Bapak memang dokter ya, Pak dokter. Dokter apa, gadungan. Pak? Ih, Bapak Sudah dibawa aja ya, Deng ya. Iya, dibawa. Pakai pun dokter. Oliver Bias. Assalamualaikum. I love you full, Romi. Jangan lupa kirim paus ya, Romi. I love you. Oliver Bias, selamat malam. Assalamualaikum. Oliver. Ish. 1 Oliver, 1,5 Oliver, 2 Oliver, 3 Oliver, conge turun. Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus. Cepat-cepat ngomong Bang. Keresteng Bang ya. Salam sejahtera. Alhamdulillah saya Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Doni? Saya berakal. Pak Doni asal dari mana? Saya dari Kukar, Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Silakan. Ada yang tidak ingin disampaikan? Saya mau bertanya. Silakan. Ya. Jikalau Yesus dianggap kalian biarin aja Bunda. Dengerin dulu. Apa diulang? kan? Kalau Yesus dianggap kalian, makanya kita resting Ya nggak apa-apa Ji, biar nih tahu. Apa Dan? Karena dia kan lahir hanya dari seorang ibu. Bagaimana pendapat kalian tentang Nabi Adam yang nggak punya ayah, nggak punya ibu? Kalian di sini siapa Bang yang dimaksud Bang? Kita semua nggak apa-apa. Kalian yang dimaksud siapa Bang? Dikira robotin nggak apa-apa. Maksudku yang non Muslim itu Oh, udah ada di sini Bang, belum ada. Itu Cantika, non Muslim ya Cantika. Kalau ditanya tuh Cantika, Kristen Cantika. Jadi nggak terjawab Bang, karena nggak ada Kristennya Bang. Udah aku ikut join aja. Iya Bang. Nabi Adam itu diciptakan, Nabi Isa juga diciptakan. Tapi cara Allah menciptakan berbeda-beda. Nabi Adam dengan Nabi Isa alaihissalam, semuanya diciptakan. Oke? Sensitif kali. Kan Sudah ya dijawab ya Pak Doni ya. Oke Bang, terima kasih ya Pak Doni. Udah naik. Oh, nggak ada lagi Oten kayaknya. Ahtar Zaid, Kristen Muslim. Pasti Muslim ini Ahtar. Muslim tau Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuman mau kirim salam untuk semuanya lah. Oh iya Semoga Bang, sehat makasih selalu Bang. semua. Waalaikumsalam. Ya, semakin kuat. Terima kasih Bang. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Pokoknya jangan kasih kendor bang, gas terus. Oh, lanjut bang. Iya. Kalau kendor-kendor setan tepuk tangan bang, nggak ada itu Iya, kendor-kendor bang. Ustaz. Asida alal kufar, harus bersikap keras kepada orang-orang kafir penghujat Betul. gitu bang. Siap, siap. Oke, makasih bang ya. Ya. Iya Ya Bang. bang, Ya Rahma. insya Allah. Iya bang, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai juga ucap salam Bunda. Salam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Itu kesalahan teknis Pak ya, mohon maaf. Mana lagi Oten? Kodong. Udah habis makhluk-makhluk. Loh, Bang Doni Bahar naik lagi. Si Doni naik lagi. Reza Fatin, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, waktu terbatas, apa yang mau disampaikan Bang Reza? Saya mau memberikan semangat saja kepada ibu-ibu. Wah, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Dok. Amin, Ya, amin. Bang. Terima kasih doanya Bang ya. Semoga Abang juga dalam keadaan sehat walafiat, dijaga keluarganya, dimudahkan rezekinya. Amin. Ya Bang. Sama-sama berdoa aja. Oke. Amin, 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 amin. Gitu aja bang. Udah Bang ya, Bang Reza. Yuk. Terima kasih. SR, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, waktu terbatas Bang. Apa yang mau disampaikan Bang? Gimana pendapat abang-abang dan bunda-bunda yang di sini perihal si RK itu sama Joseph tuh yang kalau debat agama tuh suka kalau dia yang setuju sama dia sejalan, kalau misalkan nggak setuju sama dia dibantah aja gitu. RK Namanya itu Oten, udah saya buat nyungsep Bang, ada videonya itu nggak berkutik lawan saya Bang. Jadi- Waktu dia open cam pertama kali itu kan debat lawan saya itu, nyungsep nggak bertahan dia Bang, nggak ada apa-apanya itu Bang. Soalnya kan suka lewat. Jadi kalau misalkan ada muslim yang berilmu gitu tahu tentang sejarah, dia nggak naikin bang. Nggak berani. Memang si Kristen begitu Bang. Jadi Kalau yang- bedanya gini Bang, kalau kita Muslim, debater Muslim yang kita cari yang pinter, Kristen-Kristen yang pinter naik. Kalau perlu yang hafal Bible lah naik. Kalau mereka enggak, yang dicari orang-orang awam. Kenapa begitu? Supaya bisa dibodoh-bodohin, begitu Bang. Iya terus jawabannya selalu asumsi lagi bukan? Ya sudah bang. Oke Bang ya, makasih Bang. makasih, Bang. Waktunya Ya, Bang. gitu. Yuk. Intinya jawabannya kalau nggak begitu nggak hidup bang. Teknisi, silahkan. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Teknisi handphone. Teknisi handphone. Bang kalau ganti LCD berapa bang? 350 Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, disampaikan apa yang disampaikan, waktu terbatas Bang. Saya mau ngobrol sama Bang Zuma ini. Oh, Abang sebelum ngobrol, abang teknisi ya? Handphonenya di mana? Di Kecamatan Banggai. Oh Banggai, kirain di Roxy. Ya udah bang, silakan bang. Ya, salam dari Bang Zuma, sehat-sehat selalu ya. salam dari Bang Juma. Salam untuk Bang Juma atau dari Ya, Bang salam Juma? untuk Bang Zuma. Jangan grogi Bang, ayo. Ya Bang, lanjut Bang. Oke, itu aja saya mau ngobrol sama Bang Zuma. Masya Allah. Ya Bang Jumanya lagi tidur mungkin Bang. Penggemarnya ya Allah. Iya Bang, nanti kami sampaikan. Iya Bang, terima kasih baik. Bang Juma. Bang Herman. Bang Juma, ada salam dari teknisi HP, katanya kemarin memperbaiki HP belum dibayar. Bang Juma. Kemarin ganti LCD. Ya, belum dibayar, bonnya dibawa dong. Bang ganti LCD berapa bang? HP Nokia, HP ini Xiaomi. Ya, tergantung dari tipe handphone Bang. Apa ya kemarin Gratis handphone apa untuk ya? Bang Handi. Saya kemarin mau ganti HP 3 juta harganya Bang. Ya itu mau beli baru. LCD-nya. Oppo Reno 4 Pro itu kalau yang apa namanya asli
Iya Yang bang. nah, itu 3 juta bang, nggak Iya, jadilah, karena itu biarin aja. mungkin LCD-nya yang OLED itu atau Iya yang AMOLED. betul bang, betul. Beda lagi kalau LCD yang Intel. Kalau ada open konslet bang, bisa nggak diganti tuh LCD-nya bang? Oh bisa. Itu dicabut mainboardnya bang ya, cabut mainboardnya, diganti LCD-nya, diangkat ya kan, lalu dikasih kaki-kaki lagi ya, baru otaknya waras itu bang. Oke siap bang. Oke bang, terima Oke kasih ya. terima kasih banyak. Herman, mudah-mudahan Herman Kristen. Herman, Jangan Kristen. doain orang Kristen Bunda. Ada. Jadi mah Bunda Rama mah haus banget, nggak ada juga nggak apa-apa. Dari tadi enggak. Daripada Netizen, Nah, enggak, coba tengok bang, Daeng. Netizen di bawah, udah kita kabur. Kalau nggak ini Gurunda nggak diskusi, sabarlah netizen. Ya kabur aja Kristen. sono. Emang ada untungnya? Kabur aja sono. Herman, kau Kristen. Herman Bana. Muslim kalau pakai bana. Kau tidur ya bang? Oh, kau sudah wafat. Dah, Turun saja. tidak ada lagi bun. Tunggu saya ikan. Burunda itu istirahat, Burunda juga. Bang Zuma manusia, ini oten ini kok kayak Burunda itu robot. Mau ngomong terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap buka. Saya yang bertanya ini. Ika bisa masak, masak kah? Silakan bertanya Uling. Nah, ini kan bang, tetangga saya ini. Siapa nama tetangganya? Kenapa diturunin sama nanya? Sama kenal sama tetangganya kok. Host, siapa yang turunin host? Jangan diturunin. Siapa sih namanya tadi? Kasihan ya orang mau. Aku kira yang ngomong si Ika Pratiwi. Naik lagi. Apa namanya tadi itu? Aku kira. Uling, mobil uling. Belum Hilang. Si Ika Pratiwi tadi. Belum Ika minta Pratiwi apa yang disampaikan Mbak Ika? Silakan. Ya. Nah ini naik lagi orangnya nih, bentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu salah pencet bang, salah pencet. Oh, Ya. saya Ika. Ntar dulu baik, Uling dulu, selesaiin Uling dulu. Ya Ling. Kenapa tetangganya Ling? Ini kan bang, tetangga saya ini, maksudnya hamil luar nikah, ya kan? Bukan Jikau. Bukan lah, Bunda Rama entah apa-apa. Silakan. Ya, Aku terus itu pikir dia. suaminya ini Kristen dulu kan? Nah, terus dia masuk Islam gara-gara dia bertanggung jawab. Maksud itu bang. Terus Nah, yang pertanyaan dipermasalahkan? saya ini, apakah dia adalah mati atau memang terpaksa? Wah itu nggak tahu bang, niat orang bang. Nah, itu soalnya dia kan kayak pengurus gereja juga sih bang. Kalau itu kita nggak tahu, walaupun dia itu pengurus gereja, tapi kalau memang dapat hidayah bisa betul-betul masuk Islam bang. Contohnya Bang Christian Filipus itu pendeta muda, tadinya sangat benci Islam, dia masuk Islam cuma pura-pura. Terus untuk menyelidiki Islam dia mondok pesantren 3 tahun, pura-pura masuk Islam supaya bisa menyelidiki Islam. Tapi alhamdulillah dari menyelidiki itu dia tidak menemukan kesalahan di Islam, akhirnya dia menjadi Islam yang kafah dan sekarang menjadi barisan kita, pembela Islam bang. Gitu bang. Jadi nggak bisa kita menilai dari pendapat perasaan orang, kita nggak bisa nilai bang. Ya. Enggak bang kan, kalau maksudnya niatnya gara-gara tanggung jawab bang, bukan gara. Ya udah cukup bang, udah paham. Ya. Itu siapa tahu itu hanya menjadi perantara dapat hidayah, ya nggak apa-apa sih bang. Kita sangka baik aja ya. Atas jawabannya bang. Yuk sama-sama bang. Sehat-sehat semuanya. Amin. Ya. Semuanya. Kalau bang. Positif thinking aja bang. Saudaraku perempuan. Silakan Mbak Ika Pratiwi. What do you want? What do you mean? Bang, lempar saya bang, saya turunkan bang. Silakan Mbak Ika Pratiwi. Dibuka mute-nya Mbak Ika. Perempuan muslim tuh jangan mau sama ini. Iya silakan. Ya saya orang Minang asli.
Jadi saya kebetulan almarhum papa saya penulis buku dari surau ke gereja. Papa saya dulu waktu menulis 10 tahun yang lalu, itu papa saya dihujat sama orang Minang semuanya. Karena papa saya dianggap memfitnah gitu, tidak ada orang Minang yang murtad gitu. Tapi papa saya menulis itu memang ada bukti-buktinya yang diketemui sama bapak saya. Dan kebetulan dulu papa punya Injil berbahasa Minang. Ya, Injil yang benar-benar berbahasa Minang. Nah, setelah ini papa saya kan sudah meninggal sekarang 10 tahun kemudian. Saya banyak bertemu di TikTok orang Minang yang murtad. Dan itu sangat banyak dan mereka udah terlalu, maksudnya tidak malu-malu lagi mengakui kalau mereka sudah murtad gitu. Malah mereka bangga dan mereka malah mengajarkan Injil. Nah, Anda Islam Pak Kristen? Siapa? Anda Islam Pak Kristen? Saya Islam. Oh Islam. Terus yang dipermasalahkan apa Kak? Nah, sekarang saya bukan mempermasalahkan. Saya hanya prihatin kepada kampung saya yang dulunya Islam gitu, notabene Islam gitu kan. 10 tahun yang lalu kan orang tua saya sudah menulis novel yang berisi tentang murtad di ranah Minang, tapi mereka dihujat sama orang Minang semuanya. Papa saya dihujat gitu. Oh, Nah, Papa Anda murtad? Bukan, papa Oh, saya bukan. penulis buku Murtad di Ranah Minang. Dari surau ke gereja, papa saya seorang penulis. Oh, ya. Mempermasalahkan, bentar. Intinya mempermasalahkan adanya pemurtadan di daerah Minang, begitu ya intinya ya? Ya, betul. Oke. Papa saya menulis itu, beliau ada bukti-buktinya memang bertemu dengan orang Minang, ada pendeta yang sukunya Caniago gitu. Kenapa suaranya timbul tenggelam, Mbak? Suaranya timbul tenggelam. Betuli dulu deh. Enggak tersimak semua. Coba betuli kayak naik turun suara. Ayo, Mbak. Bagus Coba ceritanya. agak direndahkan suaranya biar nggak terputus-putus. Silakan. Ya. Jadi yang saya prihatinkan sekarang, karena kan 10 tahun yang lalu papa saya menulis buku itu, dan memang papa saya menulis karena memang ada bukti-buktinya orang Minang sudah banyak yang murtad gitu. Tapi orang Minang sendiri selalu tidak banyak yang marah kepada papa saya. Jadi papa saya dianggap memfitnah gitu, memfitnah orang Minang gitu. Jadi intinya papa saya dibenci lah sama orang Minang saat itu. 10 tahun yang lalu papa saya dibenci sama orang Minang. Masalahnya sekarang apa yang ingin Anda sampaikan sekarang? Kan udah. Ya, saya mau sampaikan. Sekarang kan memang udah banyak yang murtad di ranah Minang. Itu saya lihat di TikTok mereka ada Rita Jamaludin, ada Nur Hasnah, namanya Nur Hasnah, tapi dia bukan murtad gitu. Oke, intinya gini, Tunjuk data deh, yang murtad tuh tunjuk. Intinya gini Uni, kalau ada orang Minang yang murtad, maka dia hilang Minangnya, tinggal kebonya. Jadi kalau ada orang Minang yang murtad, dia adalah kerbau, bukan Minang lagi. Gitu aja udah. Ya. Nah, udah ya. Saya tunggu dulu, belum selesai. Apalagi? Jadi rumah saya di Padang sekarang menjadi tempat mualaf center. Masya Allah. Maksud saya gini, kalau misalnya di ranah Minang bisa orang murtad itu atau orang yang Kristen kita mualafkan, tempat di rumah saya di Padang itu ada mualaf centernya gitu. Masya Allah, makasih ya. Iya, maksudnya di Padang mualaf center ada nanti itu. Siap. Saya tujuannya dulu 10 tahun yang lalu itu mengislamkan orang Kristen dan membalikkan orang yang murtad menjadi Islam lagi. Alhamdulillah, gitu kan. Masya Allah. Karena umurnya sudah habis gitu kan. Nah, itu aja yang saya sampaikan kepada Bang Zuma. Ini saya gemetaran karena 4 hari yang lalu mau masuk tapi nggak bisa. Ya, Masya Allah, terima kasih atas infonya, Kak Uni ya. Kalau di Minang ada yang mualaf, ada yang mengalami kesusahan, silahkan hubungi Kak Ika Pratiwi. Itu Minangnya di mana Kak? Daerah mana? Di Sumatera Barat semuanya, Iya, Bang. Sumatera Baratnya di mana rumah kakak itu?
Oh, rumah saya di Padang, di Kota Padang. Oh, di Kota Padangnya. Siap, Ya, siap, siap. jadi memang mualaf center di situ. Jadi ada orang nias yang udah masuk Islam, nanti belajar sholat, belajar mengaji. Kan kalau orang misalnya orang Kristen yang kita Islamkan, tapi kalau nggak diajarkan sholat, nggak diajarkan mengaji, Betul. jadinya kan. Oke, Nah, jadi oke Kak ya, pesannya sudah tersampaikan. Insya Allah kita paham. Nanti kalau di Minang ada yang mualaf, Insya Allah kita arahkan ke tempatnya Uni Ika Pratiwi. Oke, terima kasih Kak. Ya, gantian dengan yang dan lain. gratis ya, dan itu gratis ya. Siap. Masya Allah perjuangannya terhadap Islam. Subhanallah. Ya, kita sambut yang baru datang, Pionong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terlebih dahulu salam kenal dari NTB. Wah, salam kenal kembali, Bang. Yang kedua, saya mau ucapkan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Amin Subhanahu wa ya Ta'ala. rabbal alamin. Terima kasih Semua atas doanya, Bang. Dan api wabil khusus room bukir permanen. Saya cuma mau diskusi dikit, ini sering kena tampol sih. Bayinah 2 dengan Al-Araf 157 158. Yang 15 Al-Araf itu di situ kan menjelaskan gelar umi, dan yang di Mundurin Bayinah dikit 2 mic-nya, itu Pak, mundurin dikit mic-nya, jangan terlalu dekat mulut. Mundurin dikit. ya enak. Lanjut. Sama Bayinah 2 yang di situ menerangkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ kan menerangkan memang bisa membaca gitu loh. Sama yang Al-Araf 157 158 yang punya gelar umi. Mohon pencerahannya saudara-saudaraku gitu. Maksudnya Sebenarnya sudah berkali-kali dijelasin, Bang. Berarti Anda nggak nyimak-nyimak. Silakan, siapa yang jelasin itu? Iya. Salah umi. Bang Juma? Bang Juma? Kalau saya sih Atau gini, gini. Bang. Silakan. Seandainya sekalipun Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis, seandainya ya, itu nggak ada masalah. Justru bagi saya itu merupakan mukjizat. Bagaimana orang yang nggak pernah belajar, nggak bisa baca tulis, tapi kemampuannya, kecerdasannya itu melampaui profesor manapun. Lihat apa yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah tidak pernah belajar teori ilmu astronomi, tapi apa yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun yang lalu terbukti di zaman sekarang. Contoh di dalam surah Al-Anbiya ayat 30, awalam yaralatina kafaru anas samawati wal ardo kana tarot kang fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dahulunya adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. 1400 tahun yang lalu Al-Quran berbicara tentang Big Bang. Teori Big Bang adalah teori yang paling disepakati oleh para ilmuwan. Itu ditemukan tahun 1924. Coba, Rasulullah yang katanya buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi lihat, justru saya menyikapi hal itu sebagai apa? Mukjizat Rasulullah. Karena mukjizat itu didapat bukan dari belajar, tapi didapat murni dari Allah. Itulah yang namanya mukjizat. Nabi Musa tidak pernah belajar sihir, tapi Nabi Musa mampu melakukan sesuatu yang mirip sihir dan mengalahkan tukang sihir. Ya kan? Nabi Isa tidak pernah belajar tentang ilmu kesehatan. Aduh, siapa yang nelpon ini? Bentar. Udah. Nabi Isa tidak pernah belajar tentang ilmu kesehatan, tidak pernah belajar tentang pertabiban, tapi Nabi Isa mampu mengobati orang. Itulah yang namanya mukjizat. Rasulullah tidak pernah belajar baca tulis, nggak bisa baca tulis, tapi Rasulullah mampu mengalahkan ilmuwan manapun hingga akhir zaman. Itulah mukjizat Rasulullah. Begitu, Bang. Halo?
Udah paham Bang? Oh iya tak mute lupa. Ya Iya, Bang. makasih ya Terima itu kasih. saja. Iya, Iya Bang. Ya langsung izin pamit Makasih, turun. Bang. Iya, Assalamualaikum. Iya, Bang. sama-sama. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Gak, maaf bang, saya tadi mau menyikapin orang yang di atas aja, yang tadi yang naik tadi, yang cewek tadi aja bener. Pengen Kenapa, tahu Bang? aja, pengen tahu aja. Saya kan orang Minang, orang Padang. Dia ngomong kayak gitu, maka saya tanya mana Padangnya mana. Kebetulan saya di Padang Kota, maka saya pengen tahu tadi itu. Katanya Oh, banyak iya, iya, murtad iya. Bang. Betul kan? Siap, gak ada orang Padang yang, nih maaf ya, kalau yang laki-laki bajingannya orang Padang, gak ada yang saya dengar yang murtad. Kecuali perempuan itu juga karena faktor 2, ada 1-2 gitu kan. Maka saya juga kaget, maka saya pengen Ada tahu bang, tadi. ada bang. Salah satu lawan debat saya yang namanya siapa yang itu? Gila itu, yang tadinya gila itu Daud Ali. Itu orang Padang bang. Ya memang ada, tapi tidak sebanyak yang digembar-gemborkan para Iya, Kristen. maka saya Bang. bilang dia digemborkan tadi. Maka saya yang seperti yang dia omongkan tadi kan saya itu. Maka saya juga kaget. Loh ini mana nih? Tapi bagus juga beliau itu mempunyai gerakan terhadap Islam, yaitu menyediakan malap center. Itu yang kita acungi jempol. Nah, Bang. Itu bentuk dari kepedulian beliau terhadap Islam begitu bang. Betul. Maka saya pengen tahu tadi bang. Tadi saya pengen tahu Iya, di mana lokasinya, di Padang mana? Kalau di Padang Kota di mana? Saya lokasinya di Padang Kota di mana? Gitu kan? Masalahnya tadi yang dia sampaikan tuh berkali-kali banyak orang pada murtad. Jadi Nah itu yang termasuk saya apa ya? kagetkan. Yang saya kagetkan itu. Tapi udahlah, udah turun orangnya bang. Kalau di Padang sendiri, kalau orang Nias, ini maaf gitu kan. Kalau orang Nias sendiri emang iya. Ada yang orang Nias, saya juga kan. Nih maaf, saya kalau juga teman-teman di debat ini saya juga banyak yang kenal lah gitu kan. Gini loh bang, gini loh. Kalau orang Padang itu banyak, tapi kalau orang Minang nggak ada. Karena orang Ya, Padang ya, belum tentu gitu. orang Minang. Ya itu makanya aku jelas itu pertanyaan gitu tadi. ya. Gampang Itu yang kok, udah gitu aja. Kalau orang Padang ya banyak, karena orang Padang itu ada orang Batak di Padang, ada orang Cina di Padang, ada orang Nias di Padang. Dia tinggal di Padang jadi orang Padang. Banyak murtad, iya. Tetapi orang Minang ada 1-2. Berarti sama di Pak D berarti sama di tempatku ya. Dia tinggal di Makassar, padahal dia tato. Iya. Nah, gitulah. Ini kan aku Jadi bukan orang Padang perlu diketahui, orang Padang belum tentu orang Minang. Oh. Makanya aku mau perjelas saja tadi kan, maka aku mau naik. Ini kan bukan jarang akun ini aku bawa ke komal diskusi ini. Akunku ada yang satu lagi. Kalau ada orang Minang murtad, maka Minangnya hilang, tinggal kerbaunya. Jadi dia kerbau, bukan manusia lagi. Karena Minang itu adat bersandikan sarak, sarak bersandikan kitabullah. Itu udah jelas. Makanya saya bilang. Oke bang, udah semakin larut. Oke bang ya, kita udah paham. Terima kasih bang ya, udah naik ini supaya yang belum paham bisa paham. Oke, makasih. Kita sambut bang Dani. Ini jam Pak berapa Dani. ya? Oke, saya pamit sekalian Bunda Rama dan saudaraku sekalian. Ya, ini udah malam. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani, Pak Dani, Kristen Muslim. Naik kipas. Oh salah pencet. Ya pencet lagi bang, biar kau terlempar. Keluarin lagi dong. Oke, Kepas, kau belum tobat juga Kepas. Ini malam keberapa kau diskusi Kepas? Silakan, siapa mau diskusi? Sama Bang Handi? Siapa? Malam. Satu pertanyaan saya yang belum bisa dijawab. Apa itu? Kenapa Islam itu tidak mengakui Yesus itu Tuhan?
Memang dia bukan Tuhan kan di Bibelmu. Di Bibelmu aja itu nggak ada Yesus Tuhan, apalagi di Al-Quran kami. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Nggak ada. Bagaimana kami mau mentuhankan dia padahal dia bukan Tuhan? Kami masih sehat, Bang. Akal sehat kami ini masih berfungsi secara normal. Kecuali Anda ini ya mungkin ada koslet sedikit. Ah gitu. Coba kau berpikir, Bang. Di dalam Bible pun Yesus bukan Tuhan, apalagi di Al-Quran nggak bisa. Ya, Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratal mustaqim. karena Bang Juma aja nggak bisa menjelaskannya, gimana kita kan? Gimana kita? Tuh aja tunjuk data di Bible. Ada di Bible itu Yesus Tuhan. Ada. Bahkan di Bible Yesus itu budak. Apa itu budak? Oh, di Bible Yesus budak. Hamba itu bukan budak, Bunda. Lah, ada datanya, mau tengok datanya. Hamba itu ya orang disuruh-suruh sama dengan budak. Bunda. Kemanusiaannya lagi. Yang mana apanya Yesus yang ilahi? Tuhannya apa yang Tuhannya Yesus? Kan kedagingannya itu, Bunda. Hamba itu kan kedagingan. Ya berarti rohnya itu yang ilahi. Padahal apa kata Tuhan di dalam perjanjian lama? Rohku tidak selamanya tinggal di dalam tubuh manusia. Rohku. Itu kata Tuhan, rohku tidak tinggal selamanya di dalam tubuh manusia karena manusia adalah daging. Jadi kalau roh Tuhan tidak selamanya dalam tubuh manusia, saya manusia, kau manusia. Apakah kau juga mau disebut Tuhan? Yesus manusia. Jadi yang di dalam tubuh Yesus itu roh Tuhan. Bukan berarti Saya Tuhan itu tanya sendiri. dulu, Bunda. Oke, Yesus. Otakmu gimana nih kok nggak Bentar, cerdas-cerdas Bunda. tiap malam dikasih tahu. Iya. Apa lagi? Kan Yesus ini kan, Bunda, kan datang ke dunia kan kita melihat wujudnya. Kau lihat saya Yesus, tanya, kau lihat. Mana bagaimana Ya kan itu mukanya Yesus? Secara tertulis Yang sekian puluh gambar itu, yang mana itu Yesus? Jangan-jangan yang matanya sipit atau yang kribo. itu gambarannya, artinya Kemana? Bunda, dia pernah turun ke bumi. Kan gitu. Nah, saya tanya, Bunda. Iya, namanya manusia tuh. Tuhannya Muslim itu di mana, Bunda? Di sorga atau terawang-awang atau di mana, Bunda? Aduh, Tuhannya orang Islam itu laisa kami selihi saya tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia mau kelihatan berarti dia makhluk, berarti ciptaan. Yesus pun berkata, ya di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus tuh baca perikopnya. Kesaksian Yesus. Bapa yang mengutus aku. Dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kamu dengar. Rupanya tidak bisa kamu lihat. Itu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kenapa otakmu itu, kau makananmu tiap hari babi. Jadi gini loh otakmu nggak sehat-sehat. Yang sudah berkali-kali kau diskusi sama Gurunda. Kalau Tuhan gini, Bunda, kalau Tuhan kami kan di sorga, Bunda. Tuhan Bunda ini di mana? Nah, ada datanya kau di sorga. Kan ada di doa langit Bapak kami, itu. Bunda, yang diajarkan Yesus, Bapak kami yang di sorga kan di sama Di murid-muridnya kan diajarkan. langit, Uranon. Kau ini gimana sih, nah? Oh, berarti Kita nggak di lihat surga ya. Bunda? Enggak. Saya tanya di mana Yesus Tuhan di Bibelmu? Kau itu utusan kau paksakan, budak kau paksa jadi Tuhan nih. Saya kasih lihat data ya. Tuhanmu itu budak. Budak kau tuhankan. Dikasih lihat data lagi kau nih biar semoga kau sadar lo otakmu itu jangan terlalu banyak makan lemak babi lah. Nih. Ini budak ini. Ini yang menulis ini Leidecker ya, penerjemah Bible pertama nih. Mana lagi nih? Kaulah ini. Tiap malam diajak diskusi sama Gurunda. Otakmu masih enggak bener juga. Nih. Budak. Budakku ya. Nih lihatlah budakku. Nilai Dekker ya. Nilai Dekker ini orang Belanda. Ya, orang Belanda. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda ini dia ikut ke Indonesia nih. Dia ini orang Belanda, dia
dokter sekaligus pendeta. Nah, ini yang menerjemahkan nih dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu. Ini dia tulis apa? Lihatlah budakku. Budakku Tuhankan. Nih, di mana otakmu itu loh? Udah kepalamu udah botak, ku kira pintar padahal. Aduh. Jadi gimana ini Bunda? Tuhannya Bunda Ya nggak tahu nih kau udah botak kepalamu masih. Kalau kami kan Nih, lihatlah budakku nih. Kalian aja tuh maksa itu manusia jadi Tuhan. Oh, akal sehatmu kau buang, Bang. Pakai kembali akal sehatmu itu. Nih, budak. Lihatlah budakku yang aku sudah memilih. Ini ya di Matius 12:18. Tapi kan Bibelmu itu sering diedit, tahun sekian diedit. Itulah kan, Tapi ini 17 ya. Ini tahun 1700 ini. Tahun 1700 ini Ledecker ya. 1733 ini. Jadi yang paling awal ya, si budak. Kenapa budak di sini sekarang jadi Tuhan? Sadar kalian tuh dibodoh-bodohi oleh pendeta, oleh penerjemah. Kau gimana sih? Ya oke Bunda. Tapi Bunda saya tanya Tuhannya Oke Muslim itu Bunda, gimana, tapi Bunda? saya cuma iman buta. Imani saja. Benar salah. Tapi kepas apa? Nanti kau di neraka jahanam. Kalau kau mati, nggak ada yang akan menolong. Bukan pendeta. Mute dulu. Kok kamu noise? Kau rekam ya? Kalau kau mati kepas, besok kau mati. Dengar dulu. Dengar. Kalau kau mati, bukan pasturmu, bukan pendetamu yang akan membantu kau. Kalau kau sakaratul maut, terus kau di pengadilan Tuhan, mampuslah kau. Nggak ada yang bantu orang di sana ya. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang selama kita di dunia ini. Kita pertanggungjawabkan perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Nah kalau kau begini udah jelas tuh tadi budak, kau pasti jadi Tuhan. Pasti nggak jelas lah, kau pasti kekal di neraka. Mudah-mudahan kau inilah 1-2 hari kau cerdas. Buntu kali otakmu itu. Udah paham? Ya kan kalau saya kan Bunda Trinitas, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Iya kan? Nah bawa kisah lagi si Trinitas. Jadi gini Bunda, itu satu kesatuan, itu Esa. Sebenarnya Allah kita itu satu kesatuan. Emang itu Tuhanmu itu tentara kesatuan, pakai kesatuan tuh kalau di ketentaraan. Tuhanmu satu kompi. Satuan kesatuan. Aduh kenapa otakmu begini Tuhan kok kesatuan? Kan itu gini. Sekalian Bunda. gini Tuhanmu sekalian yang mudah dipahami Tuhanmu itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Itu aja kok Tuhanmu itu. Tuhanku Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu aja kau supaya kau nggak terlalu bingung kesatuan. Jadi makanya kan saya bilang Bunda, kan di sinilah Bunda kekeliruan orang Bunda, bukan saya yang keliru Bunda. Berarti kau ingkari data-data itu di Bibelmu ya, budak. Tuhan nanti itu gini budak Bunda, itu. kemarin kan kami kan udah bicara sama Bang Juma. Bang Juma bilang, oh itu dipalsukan, bukan Tuhan. Itu mulu. Emang. Dikasih asal. Iya kan Nanti yang disalahkan kan apa? Lembaga Alkitab Indonesia. Iya, Bibelmu kan editan, Bang. Ibaratnya tuh Bibelmu gini ya. Orang mau maju ujian skripsi kan, ujian meja. Asistensi dulu ke dosen tuh kan. Dosen lihat dikoreksi. Terus dosen bilang ini revisi. Rubah ini, perbaiki. Nah, itulah Bibelmu. Sering direvisi. Itulah Bibelmu, Beda lah Bang. Bunda, bukan begitulah. Jangan disamakan skripsi Bunda. Itu udah Ini kita beda. lihat ya, kita lihat ya buktinya ya. Kita lihat ya buktinya. Bunda, kan saya bilang sama Bang otakmu Juma. nggak berfungsi Bunda. kah? Nih. Tadi saya kasih lihat data kan. Nah, kita lihat ke Bible ini aslinya ya. Nih.
18. Lihatlah budakku, lihatlah budakku. Ini Ledecker ini ya, yang dibonceng oleh penjajah, yang dibiayai oleh penjajah untuk menerjemahkan nih Bibelmu ini, lihatlah budakku. Tapi karena Bibelmu itu sering direvisi, sekarang abad 21 ini Tuhan, Yesus tuh yang budak ini jadi Tuhan. Coba kau selidiki nih Bibel kuno. Jadi tadinya nih, lihatlah budakku. Sekarang jadi apa? Kita lihat yang sekarang ya teman-teman. Apa sekarang jadinya nih yang mereka imani nih? Dia dibodoh-bodohi nih, tidak sadar kalian dibodohi. Padahal kalau kau di neraka, kalau kau di pengadilan Tuhan, lembaga Alkitab tidak akan menemani kau, tidak akan jadi apa ya? Tidak akan menolong kau di sana. Gini Bentar. loh Bunda Rima. Kan sudah saya bilang sama Bang Juma, sama Pak Imani Hendi, saja. Pak. Hendi. Iya Pak Handi, kan udah saya bilang, kalau memang itu dipalsukan, Tuhan itu dipalsukan oleh lembaga agama Indonesia, Alkitab Indonesia, kan udah saya bilang, itu gugat aja ke pengadilan. Karena apa? Karena itu yang gak diterima Islam. Tuhan jadi Apa Tuhan. penting ini betul-betul kok on ya. Aku bilang memang ini bukan cuma cerita orang kok on. Betul nih, kok on betul. Ini kan Bibelmu. Kok kita yang gugat ke lai? Masalahmu ini yang masuk neraka kau, bukan kami kan? Ya kalau kau tidak mau masuk neraka, gugat tuh lai. Lai ini menyesatkan kalian. Coba di Bibelmu itu Yesus tuh kurios. Apa itu kurios? Ya Tuhan. Kalau Theos itu dewa. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi God. Kalau masuk ke Indonesia Tuhan. Terus kenapa itu dia di Yesus yang jadi Tuhan? Theos itu jadi Allah. Di mana otakmu itu? Kok belajar lah itu? Kok ini kok tengok. Yang keberatan orang Bunda, masa kami yang menggugat? Yang keberatan yang menggugat Bunda. Ini bukan kami keberatan karena Bunda Yohanes 13 ayat 13. Ya karena memang kau mau masuk neraka. Bukan begini. Kami itu, Bang, kami menyampaikan ini bukan untuk kau. Kau masuk neraka terserah kau lah. Kau juga akan dibakar di neraka. Kekal kau di neraka. Tapi kami mengedukasi saudara-saudara kami yang belum paham supaya mereka jangan mau ikut kau tersesat kayak kau ini, supaya saudara kami nggak murtad. Kan di Bibelmu itu Tuhan, di situ Allah, nama Tuhan kami yang kalian ambil kan. Supaya apa? Menipu-nipu, supaya saudara kami yang awam ini percaya, Tuhan kita sama ya dengan Kepas. Pret, itu tipuan. Tuhanmu itu Kepas, Theos. Kalau diartikan itu jadi Tuhan. Tuhan, tapi kenapa jadi Allah, jadi proper name? Aduh, mampus. Kukira turun si Kepas. Kepas, kenapa kau gak pintar-pintar? Kenapa dia ini Bunda? Kenapa otakmu itu Bang? Coba kau dulu itu berapa IQ-mu Bang? Kau sudah periksa IQ-mu berapa? Nanti kau tuh di bawah standar ya. Udah dibilang Yesus manusia, Yesus itu tadi kau udah kau tunjuk data ya, originalnya itu budak. Masalahnya kan Bunda gini loh. Di dalam Alkitab kan yang menebus dosa manusia kan Tuhan Yesus. Bukan Nabi Muhammad. Enak kali kau kau yang makan nangka. Coba otakmu dulu. Saya tes dulu otakmu dulu. Saya tes kau sehat otakmu atau lagi kau sakit jiwa. Oke, baik. Kau yang makan nangka, coba ya. Kau yang makan nangka. Yesus yang kena getahnya, nyambung nggak? Yang nggak nyambung. Kau yang berdosa, tentu kau yang bertanggung jawab. Anak tidak menanggung dosa, coba baca di Yeskiel ya. Anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Masing-masing menanggung perbuatannya. Kau yang enak-enak nikmati nangka, Yesus kena. Yesus